Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom Nama Budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya dan kelompok akan mempresentasikan hasil dari analisis SWOT yang kami buat. Dengan judul Analisis SWOT DTW Kampung Tradisional Sumbawa Barat NTB. Sebelum saya dan kelompok menyampaikan materi, alangkah baiknya jika saya dan kelompok memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dan kelompok from Bachelor of Tourism semester 5, kelas A, in IPB Internasional. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa, di antaranya anggota 1 Niputu Ayu Lestari dengan NIM 19341006. Anggota 2 Niwayan Opik Kurnia Sari Dewi dengan NIM 19341007. Anggota 3 Gusti Ayu Mira Santika Dewi dengan NIM 19341008. Anggota 4 Talia Patikawa dengan NIM 19341013. Ini merupakan outline pembahasan kelompok saya kali ini. Ada 9 pembahasan yang akan saya dan kelompok bahas dalam video ini. Pertama, latar belakang. Kedua, identifikasi produk wisata 5W di DTW Kampung Tradisional Sumbawa Barat NTB. Ketiga, identifikasi potensi dan masalah DTW Kampung Tradisional Sumbawa Barat NTB. Keempat, membuat tabel IFAS dan EFAS. Kelima, melakukan analisis IFAS dan EFAS. Keenam, menentukan kuadran pada diagram Cartesius. Ketujuh, membuat tabel matriks strategi atau matriks SWOT. Kedelapan, menentukan strategi pilihan. Kesembilan atau yang terakhir adalah kesimpulan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Niwayan Opik Kurnia Sari Dewi. Saya absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya, yaitu di mana latar belakangnya kekayaan warisan budaya terbangun merupakan sumber daya spiritual, kekayaan intelektual, dan lingkungan, variasi produk, artefak, dan kesejahteraan yang tidak ternilai bagi umat manusia yang hadir dalam berbagai bentuk seperti perkampungan tradisional, dan juga mewariskan berbagai ragam morfologi dan tipologi, fungsi, sejarah, budaya, filosofi, dan simbol yang bervariasi dalam berbagai skala lingkungan. Di kampung Sumbawa Barat ini terdapat warisan budaya yang terbangun yang patut dilestarikan, yaitu di kawasan perkampungan tradisional Mantar yang akan dipertahankan sebagai kawasan cagar budaya, di mana kawasan cagar budaya Desa Mantar dihuni oleh multi etnis atau superimposisi dari berbagai lapisan etnis dan sejarah terhadap aset yang mencakup aspek tipologi, morfologi, lokusolus, sosial, dan budaya. Perlu dilakukan tindakan untuk meningkatkan awareness masyarakat agar melindungi dan melestarikan kawasan warisan budaya yang terbangun dan bila memungkinkan meningkatkan aset ke kawasan yang masih ditemukan. Dan juga pelestarian kawasan warisan budaya terbangun dalam berbagai variasi simbol, makna, style, detail, arsitektur, dan desain yang menunjukkan presentasi dan representasi. Sejarah dan budaya yang khas, tapak suksesi, peristiwa historis, kultural yang secara lebih lanjut berkepentingan untuk mendukung pembangunan kawasan pariwisata dan pendidikan kultural atau kebudayaan. Di dalam masyarakat Desa Mantar ini masih terpelihara nilai-nilai social values yang masih kuat dan dapat mempertahankan serta menjaga karya budaya yang sangat kaya. Misal tradisional, arsitekturnya jangan sampai merusak yang menjadi kawasan budaya masyarakat dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang serta melindungi kelestarian yang diperlukan kajian pelestarian dalam mengembangkan kampung budaya Desa Mantar sebagai kampung tradisional budaya ini. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Ayu Lestari, NIM 19341006.
Saya akan menjelaskan mengenai 5W pada Desa Mantar, Sumbawa Barat. Yang pertama ada Wat. Desa Mantar merupakan salah satu desa di Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri. Desa ini memiliki sumber daya alam dan pemandangan yang sangat indah, serta seni dan budaya asli masyarakat mulai dari kebiasaan masyarakat setempat dalam bertani, berburu, beternak masih sederhana dan tradisional. Desa Mantar juga memiliki kawasan perkampungan tradisional Mantar yang akan dipertahankan sebagai kawasan cagar budaya. Di dalam masyarakat Desa Mantar masih terpeliharanya nilai-nilai sosial atau social value yang masih kuat dan dapat mempertahankan serta menjaga budaya yang sangat erat. Yang kedua ada Y. Desa Mataram memiliki 3 keunikan, diantaranya 1. Pemukiman kampung tradisional Mantar. Desa tradisional Mantar memiliki berbagai keunikan, legenda maupun kenyataan yang langka sejak beratus bahkan beribu tahun yang lalu. Hidup sekelompok masyarakat dari berbagai ras seperti ras bule, ras Arab, ras Mongolia maupun ras Jawa. Bertahan dari tradisi dan adatnya, yaitu tidak mengenal transportasi modern, sehingga mobilitas masyarakat Desa Mantar ini untuk berpergian keluar masuk desa dengan berjalan kaki. Kedua, ada sepasang guci yang tidak dapat dipisahkan. Sepasang guci ini walaupun diangkat oleh 20 orang, letak guci tersebut berada di masjid terbesar. Air guci itu biasanya menjadi air obat bila ada kebakaran dan konon cerita selama guci itu masih ada. Air guci bisa digunakan sesuai dengan niat, bahkan bisa menjadi pintar dengan syarat mandi pada malam Jumat di bulan Muharram tanpa diketahui orang lain. Ketiga, penduduk Desa Mantar yang berkulit albino. Di Desa Mantar terdapat juga 7 orang albino yang dari beratus tahun yang lalu sampai sekarang jumlahnya tetap tidak berkurang ataupun bertambah, yaitu tetap berjumlah 7. Salah satu orang yang terdampar tersebut bernama Abdul Rahman yang bertahan hidup di perbukitan yang diberi nama Mantar. Hingga sekarang beranak pinak, keturunannya menjadi sebuah masyarakat desa yang masih mempunyai adat tradisional yang memiliki warna kulit dari berbagai ras tersebut. Yang ketiga, Wer. Mantar adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa yang terletak di atas bukit dengan ketinggian 630 meter dari permukaan laut. Yang keempat, Wen. Desa Mantar mulai dikenal dunia sejak muncul film layar lebar Serdadu Kumbang yang mengisahkan tentang kehidupan 3 bocah yang hidup dalam kondisi serba kekurangan pada tahun 2011. Pesona Desa Mantar mulai dikembangkan dengan adanya infrastruktur pada tahun 2014. Keunikan dan kearifan lokal Desa Mantar mulai dikembangkan seiring dengan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah tersebut. Yang kelima, HU. Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat menjadikan Desa Mantar sebagai desa budaya dengan konsep pembangunan pariwisata di Desa Budaya Bukit Mantar. Ini akan mengedepankan pariwisata berbasis masyarakat, yang artinya para wisatawan yang berkunjung ke desa ini dapat menginap di rumah penduduk yang berfungsi sebagai homestay. Ini akan menjadikan sumber pendapatan masyarakat karena para wisatawan akan membayar penginapan dan makanan yang disuguhkan untuk para wisatawan. Pemerintah juga akan membangun berbagai fasilitas penunjang, namun infrastruktur yang akan dibangun tetap mempertahankan keaslian agar benar-benar bernuansa pedesaan.
Selamat pagi Miss, perkenalkan nama saya Talaya Petikawa, NIM 1974-1013. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan membahas tentang identifikasi potensi dan masalah DTW Kampung Tradisional Sumbawa Barat NTB. Pembahasan pertama kita masuk ke potensi. Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi NTB atau Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi sumber daya alam yang diketahui sangat melimpah terutama pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata di KSB terdiri dari berbagai macam sektor atau yang dikatakan dengan jenis wisata seperti yang diketahui wisata pantai, danau, air terjun, dan desa yang masih sangat kaya akan sumber daya alam itu. Budaya dan adat istiadat yang akan dijadikan sebagai desa wisata yaitu Desa Wisata Mantar. Dapat dilihat secara geografis, Desa Wisata Mantar merupakan salah satu desa wisata di Indonesia yang memiliki karakteristik yang tersendiri, yaitu berada pada ketinggian 586 meter. Menurutku itu sangat tinggi. Di atas permukaan laut dengan luas sekitar 30,18 km. Desa ini memiliki sumber daya alam dan pemandangan yang sangat indah, sangat kaya akan seni dan budayanya. Asli masyarakat Sumbawa atau suku Samawa, mulai dari kebiasaan masyarakat setempat dalam bertani, berburu, berternak. Hal itu termasuk masih sangat sederhana dan tradisional, bukan? Selain itu juga di desa ini, kebiasaan serta kebudayaan masyarakat serta peninggalan sejarah juga masih tetap dijaga seperti barapan kebo atau yang disebut barapan kerbau, barapan ayam atau yang disebut dengan balapan ayam, main jarem atau yang disebut dengan kuda pacuan, kesenian dempa yaitu adu kaki, kesenian sakeco atau yang biasa disebut dengan saling berbalas pantun. Pantunnya itu pantun alam masyarakat Sumbawa, acara-acara pernikahan dan berbagai macam peninggalan sejarah seperti guci Cina dan berbagai pusaka lainnya masih sangat terjaga dan sangat dipelihara oleh masyarakat setempat. Potensi-potensi yang baru saya sebutkan, potensi ini yang sangat perlu harus dikelola dengan baik supaya masyarakat Mantar sebagai desa budaya dapat menjadi desa wisata. Pasti itu yang sangat diinginkan. Ada satu kota pasti menginginkan untuk tempatnya itu dijadikan desa wisata agar turis lokal maupun non-lokal datang berwisata ke tempat mereka. Itu sangat diinginkan oleh orang-orang yang membuat desa wisata. Jika terjadi desa wisata di Desa Mantar, maka itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat maupun daerah. Hal unik lain yang dimiliki oleh desa ini adalah ada sepasang guci yang tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan maksudnya guci itu tidak dapat diangkat dari tempatnya walaupun diangkat oleh 20 orang. Dan letak guci tersebut berada di salah satu masjid terbesar yang ada di Desa Mantar. Bukan hanya itu, di Desa Mantar juga terdapat 7 orang albino. Albino itu orang yang badannya putih banget. Sudah dari beratus tahun yang lalu sampai sekarang tidak berkurang. Tidak berkurang ataupun bertambah, jadi tetap 7 orang aja orang albino yang ada di Desa Mantar itu. Nah, hal keunikan ini yang menjadi salah satu daya tarik dari Desa Mantar tersebut. Kenapa? Karena dengan hal ini orang bisa mengetahui yang sebenarnya bagaimana dengan Desa Mantar ini. Dimulai dari bagaimana Desa Mantar dengan masyarakatnya yang bisa dibilang sangat unik. Maka dari itu desa ini sangat perlu dilestarikan untuk
ke depannya. Bukan hanya dilestarikan, tetapi juga harus dijaga kebudayaannya, serta harus dipelihara berbagai potensi yang ada di Desa Mantar. Adapun potensi tradisi kesenian atau budaya yang sangat menarik yang ada di Desa Mantar. Salah satunya adalah Pademba. Apa itu Pademba? Pademba adalah tarian yang dilakukan oleh para lelaki. Gimana mereka melakukannya? Tarian ini dilakukan dengan mengadu betis kaki antara si A atau si B, atau bisa dikatakan mengadu betis kaki satu dengan lawan main yang lain. Terus ada juga yang namanya sedekah orong. Sedekah orong ini adalah salah satu ritual adat dalam rangka mensyukuri hasil panen dan menyongsong saat menanam padi. Dan yang ketiga atau terakhir adalah barapan kebo. Barapan kebo ini merupakan salah satu jenis atraksi budaya yang sangat digemari oleh suku Mantar. Dan kegiatan dari barapan kebo ini biasanya dilaksanakan pada saat awal musim tanam padi dan setelah tanam padi itu usai. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang potensi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang masalah. Apa sih? Jadi yang dimaksud adalah masalah apa saja yang sekarang sedang dihadapi oleh DTW Kampung Tradisional Sumbawa Barat NTB. Dapat dilihat dari apa yang telah saya baca ya, adalah permasalahan yang terjadi di desa itu adalah potensi-potensi yang ada di DTW Kampung Tradisional Sumbawa atau Sumbawa Barat atau NTB itu, yang diantara lain adalah sumber daya alam yang sangat bagus dan pemandangan yang sangat indah. DTW atau potensi ini belum dapat dikelola atau dimanage dengan baik, jadi belum terkelola sepenuhnya, belum juga dikemas oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan masyarakat setempat karena kurangnya pengetahuan. Kurang pengetahuan ini maksud adalah kurangnya pengetahuan sumber daya dan teknologi yang ada di sana. Masalah yang dihadapi juga adalah DTW ini belum terlalu memiliki sarana dan prasarana yang sangat lengkap, belum juga diatur konsep wisata yang matang, sehingga hal tersebut menyebabkan desa wisata Sumbawa Barat NTB ini hanya didatangi oleh wisatawan saja tanpa menambah nilai tambah atau menambah pemasukan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Sekian dari saya terkait potensi dan masalah. Saya lempar ke teman saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pembuatan tabel IFAS dan EFAS. Yang pertama, tabel IFAS, Internal Strategic Factor Analysis Summary. Sektor yang menjadi peran penting yaitu pertanian. Strength-nya tenaga kerja yang produktif, lahan produktif masih luas, sungai sebagai sumber irigasi yang tidak pernah kering. Weakness-nya, fungsi KUD kecamatan belum optimal, dan teknologi pertanian masih tradisional. Kurangnya penyuluhan mengenai kegiatan pertanian, perbedaan jenis tanaman dalam satu musim tanam, perolehan pupuk yang sulit. Sektor yang kedua yaitu peternakan. Strength-nya itu sisa hasil panen digunakan sebagai pakan ternak, kotoran ternak digunakan sebagai energi alternatif. Untuk weakness-nya, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai peternakan, tidak adanya lokasi untuk pertanian skala besar, biogas hanya dapat melayani untuk beberapa keluarga, kotoran sapi dibuang ke tempat terbuka karena tidak adanya tempat penampungan. Sektor yang ketiga yaitu sarana. Strength-nya sarana pendidikan hingga tingkat menengah pertama, terdapatnya sarana kesehatan, perdagangan, peribadatan, dan makanan. Untuk weakness-nya, tidak adanya sarana pendidikan lanjutan menengah atas,
persebaran sarana pendidikan tidak merata, kondisi sarana kurang layak, belum adanya kios pemasaran hasil pertanian. Sektor yang keempat ada prasarana. Strength-nya, jalan telah tertata rapi, terdapatnya perkerasan drainase. Weakness-nya itu perkerasan jalan masih berupa jalan tanah. Sektor yang kelima yaitu sosial kemasyarakatan. Strength-nya yaitu sikap kegotong royongan masyarakat, terdapat lembaga desa yang masih aktif, jumlah penduduk usia produktif yang masih banyak. Untuk weakness, kurangnya aktifnya beberapa lembaga desa. Tabel yang kedua yaitu EVAS, External Strategic Factor Analysis Summary. Sektornya itu ada pertanian. Peluangnya, permintaan pasar yang tinggi akan hasil pertanian dengan kualitas yang baik, penyediaan bibit oleh Dinas Pertanian. Untuk ancaman, banyaknya alih fungsi lahan pertanian, kurangnya air di musim kering. Yang kedua, peternakan. Peluangnya banyaknya masyarakat yang mempunyai hewan ternak. Ancaman, mahalnya harga perawatan hewan ternak. Sektor yang ketiga yaitu sarana. Peluangnya terdapatnya sarana pendidikan lanjutan tingkat menengah atas. Ancamannya jarak tempuh yang jauh dalam mencapai sarana di luar desa. Prasarana. Peluangnya sumber mata air yang tidak pernah kering sehingga masyarakat tidak pernah kekurangan air, adanya tenaga masyarakat swadaya dalam upaya perbaikan jalan. Ancamannya pengetahuan yang kurang dalam hal perawatan prasarana. Sektor yang kelima yaitu sosial kemasyarakatan. Peluangnya adanya kesamaan program kerja lembaga internal dan eksternal sehingga saling mendukung program kerja masing-masing lembaga. Sarana pendidikan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal, adanya program pemberdayaan masyarakat. Untuk ancamannya, ketertarikan pemuda untuk urbanisasi berpotensi mengurangi sumber daya yang berpengaruh pada keberlangsungan dan kelembagaan desa. Masuknya budaya asing akan melunturkan budaya lokal. Terhambatnya dana pembangunan sarana pendidikan dan modal pengembangan. Selamat pagi, Miss. Perkenalkan, nama saya Mihra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan analisis IVAS dan EVAS dalam pengembangan wisata budaya Kampung Tradisional Mantar di Sumbawa Barat, NTB. IVAS dan EVAS merupakan analisis yang berasal dari teori SWOT, analisis yang mana digunakan untuk mengetahui berbagai faktor internal dan juga faktor eksternal dalam suatu bisnis atau organisasi. Bisnis yang merupakan aktivitas organisasi bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan, yaitu dikutip dari Griffin dan Ebert tahun 2007, di mana bisnis memiliki potensi untuk dapat tumbuh dan berkembang. Bisnis yang mampu bertahan adalah bisnis yang memiliki strategi dalam memenangkan tantangan di pasar. Bisnis perlu melakukan identifikasi berbagai faktor yang menjadi kekuatan dan peluang untuk dapat merumuskan strategi dalam bersaing. Dikutip dari Rangkuti tahun 2008. Salah satu cara adalah menggunakan analisis SWOT, yaitu kekuatan, strength, kelemahan, weakness, yang disebut dengan IVAS. Selain itu juga menganalisa peluang, opportunity, dan ancaman atau threat yang disebut dengan EVAS. Dengan menggunakan analisis IVAS dan EVAS ini diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai macam secara sistematis dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada dalam perusahaan dan juga meminimalkan kelemahan serta ancaman dari pesaing maupun dari lingkungan luar.
Pembobotan bertujuan untuk mengkualifikasi faktor internal dengan skala 1 sampai 5 dengan tidak penting hingga sangat penting. Sedangkan matriks EVAS digunakan untuk melakukan penilaian dan pembobotan dari setiap data yang diperoleh di lapangan tentang faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang dimiliki organisasi dengan tujuan untuk memberikan kuantifikasi faktor eksternal dengan skala 1 sampai 5 dari sangat tidak penting hingga sangat penting. EVAS dan EVAS merupakan analisis yang berasal dari teori SWOT. Analisis yang mana digunakan untuk mengetahui berbagai faktor internal dan juga faktor eksternal dalam suatu bisnis atau organisasi. Bisnis yang merupakan aktivitas organisasi bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dikutip dari Rivin dan Evert tahun 2007 di mana bisnis memiliki potensial untuk dapat tumbuh dan berkembang. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan EVAS dan EVAS dihasilkan bahwa strategi pengembangan desa Makatar yaitu Constrict Strategy karena berada pada kuadran 4 ruang G, yaitu strategi pengembangan yang dilakukan secara bersamaan dalam satu naungan atau koordinator oleh satu pihak. Strategi yang bisa dikembangkan terkait dengan pengembangan desa Makatar sesuai dengan arahan pengembangan sebagai kawasan pariwisata cagar budaya, yaitu meliputi yang pertama meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan desa, yang kedua yaitu meningkatkan dan memperbaiki kualitas sarana umum, yang ketiga yaitu meningkatkan pelayanan utilitas umum, yang keempat mengoptimalkan sektor-sektor unggulan. Nah, hasil strategi pengembangan tersebut dapat dibuat rencana proyek untuk dikembangkan melalui perbaikan sarana dan prasarana desa serta melakukan penyuluhan pada sektor pertanian dan peternakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin 9, yaitu kuadran pada diagram Cartesius, di mana yang harus dilakukan dalam pengembangan desa Makatar yaitu sebagai kawasan desa wisata di Kabupaten Sumbawa Barat. Maka perlu dibuat metric space, yaitu A kekuatan atau strength sampai kelemahan atau weakness sama dengan 1,69 kurang lebih 0,43 sama dengan 0,66. Yang B-nya yaitu peluang, opportunity, dan ancaman atau threat, di mana 1,25 kurang lebih 0,33 sama dengan 0,92. Dapat dilihat dari sini bahwa kuadran pada diagram dari bobot kekuatan dan ancaman ini pasti sama-sama seimbang. Desa Makatar sebagai kawasan desa wisata di Kabupaten Sumbawa Barat, maka strategi pengembangan yang perlu dilakukan adalah strategi SO atau strength kurang lebih opportunity, yaitu strategi yang memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang suatu strategi agresif. Desa Makatar memiliki kekuatan atau kelebihan sebagai kawasan desa wisata, yaitu memiliki daya tarik wisata yang khas dengan berbagai kesenian masyarakat desa, memiliki sejarah dan budaya, adanya berbagai jenis wisata seperti wisata alam, olahraga, pertanian, dan wisata sejarah serta budaya. Dengan adanya kekuatan yang dimiliki, maka ada juga peluang-peluang pariwisata harus dapat diraih, di mana pasar pariwisata masih terbuka luas dan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan swasta. Selamat pagi Miss dan semua, kembali lagi bersama Lia. Lia akan menjelaskan tentang matriks strategi atau matriks SWOT. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang perlu dikembangkan karena merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi di Kabupaten Sumbawa Barat. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan peran sektor, maka pariwisata sangat diperlukan kerjasama yang baik. Kerjasama yang dimaksud itu kerjasama antara berbagai pihak, mulai dari pihak dalam pengelolaan kawasan pariwisata di Desa Makatar sebagai salah satu kawasan desa wisata di Kabupaten Sumbawa Barat atau NTB. Jadi, penentuan strategi
pengembangan Desa Mantar sebagai kawasan desa wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Dilakukan dengan berbagai analisis SWOT, strengths, weakness, opportunity, dan yang terakhir ada threats, yang dalam arti Indonesia adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dapat dilihat kondisi dari dalam desa sangat memiliki sifat yang positif. Positif dalam arti kekuatan, dan sifat yang negatif yang bisa diartikan sebagai kelemahan, dan dilihat sebagai faktor internal maupun faktor eksternal. Sedangkan faktor yang berasal dari luar desa yang berupa peluang maupun ancaman dipakai sebagai faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal Desa Mantar sebagai kawasan desa wisata di Kabupaten Sumbawa Barat terdiri atas faktor kekuatan atau strength dan faktor kelemahan atau yang disebut weakness. Yang pertama, kekuatan. Memiliki daya tarik wisata yang khas, memiliki budaya dan sejarah yang sangat unik, adanya berbagai jenis wisata, dan peraturan perundangan tentang kepariwisataan. Lalu masuk ke poin kelemahan. Kelemahan yang terdapat di dalam hal ini adalah sangat kurang promosi dan pemasaran yang ada di desa wisata itu. Adapun juga sangat kurang sumber daya manusia atau SDM pengelola desa wisata. Dan sarana prasarana desa yang belum terlalu lengkap atau bisa dibilang sangat kurang. Dan faktor eksternal yang ada di Desa Mantar sebagai desa kawasan wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat terdiri atas faktor peluang atau opportunity dan faktor ancaman atau threat. Yang pertama, peluang. Peluang dalam hal ini adalah pasar wisatawan yang sangat terbuka. Akses menuju desa wisata sudah ada. Dukungan dari pemerintah dan pihak swasta. Adapun juga peningkatan jumlah wisatawan. Ancaman dalam hal ini adalah masuknya budaya asing terhadap budaya masyarakat dan adanya citra negatif dalam kegiatan wisata. Dari hasil pembobotan faktor eksternal dan internal, maka dapat dianalisis hasil analisis faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pengembangan pariwisata di Desa Mantar di Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu melalui perkalian antara rating dikali dengan bobot. Oleh karena itu, matriks strategi atau matriks SWOT dapat dilihat pada tabel di samping. Analisis faktor internal dapat dilihat pada tabel berikut bahwa kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness sama dengan 169 kurang 043 sama dengan 066, dan peluang atau opportunity kurang ancaman atau threat sama dengan 1,25 kurang 0,33 sama dengan 0,92. Dan pada tabel ini dapat dilihat bahwa bobot dari kekuatan dan kelemahan lebih rendah daripada bobot dari peluang dan ancaman. Analisis faktor internal. Kekuatan. Memiliki daya tarik wisata yang khas dengan bobot 010, rating 4, bobot kali rating 039, dan kode S1. Memiliki budaya dan sejarah yang unik, bobot 008, rating 3, bobot kali rating 023, kode S2. Adanya berbagai jenis wisata, bobot 008, rating 3, bobot kali rating 024, kode S3. Peraturan perundangan tentang pariwisata, bobot 08, rating 3, bobot kali rating 024, kode S4. Total keseluruhan dari bobot kali rating adalah 1,09. Kelemahan.
Kurangnya promosi dan pemasaran desa, bobot 006 rating 2, bobot kali rating 011, kode 0. W1, bobot 007 rating 3, bobot kali rating 021, kode W2. Wisata, bobot 005 rating 2, bobot kali rating 011, kode W3. Desa wisata dan prasarana penunjang desa wisata yang kurang dimanfaatkan, subtotal 0,43, total keseluruhan 0,66. Analisis faktor eksternal. Peluang. Pasar wisatawan yang terbuka, bobot 009 rating 3, bobot kali rating 027, kode 01. Sudah ada akses menuju desa wisata, bobot 009 rating 4, bobot kali rating 037, kode 02. Sudah ada dukungan dari pemerintah daerah dan pihak swasta, bobot 009 rating 4, bobot kali rating 037, kode 3. Peningkatan jumlah pengunjung, bobot 008 rating 3, bobot kali rating 024, kode 04. Subtotal bobot kali rating 1,25. Ancaman masuk budaya asing terhadap budaya masyarakat, bobot 007 rating 3, bobot kali rating 020, kode T1. Adanya citra negatif dalam kegiatan wisata, bobot 006 rating 2, bobot kali rating 013, kode T2. Subtotal 033, total 092. Matriks strategi. Strategi pengembangan Desa Mantar sebagai kawasan desa wisata. Strateginya, menyusun paket wisata desa Mantar dan meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta. Kode pembobotan S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 tambah 01 tambah 02 tambah 03. Nilai 2,10. Prioritas 1 keterangan SO. Pemerintah daerah merencanakan pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Kode pembobotan S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 tambah T1 tambah T2. Nilai 1,42. Prioritas 3 keterangan ST. Meningkatkan promosi desa wisata, kuantitas dan kualitas SDM pengelola wisata, sarana dan prasarana penunjang. Kode pembobotan W1 tambah W2 tambah W3 tambah O1 tambah O2 tambah O3 tambah O4. Nilai 1,68. Prioritas 2 keterangan WO. Melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terkait desa wisata. Kode pembobotan W1 tambah W2 tambah T1 tambah T2, nilai 0,66. Prioritas 4 keterangan WT. Terima kasih atas waktunya. Saya sudah diberi kesempatan untuk presentasi. Materi selanjutnya saya teruskan ke teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menentukan strategi pilihan sesuai hasil posisi pada kuadran. Dari gambar ini dapat diketahui bahwa strategi pengembangan desa Mantar yaitu konsentrik strategi karena berada pada kuadran 4, ruang G yaitu strategi pengembangan yang dilakukan secara bersamaan dalam satu naungan atau koordinator oleh satu pihak. Strategi yang bisa dikembangkan terkait dengan pengembangan desa Mantar sesuai dengan arahan pengembangan sebagai kawasan wisata cagar budaya antara lain. Yang pertama yaitu menggunakan lahan pertanian yang masih luas dan produktif untuk pertanian. Yang kedua yaitu memaksimalkan peternakan sapi perah sebagai peternakan unggulan desa Mantar. Yang ketiga yaitu memanfaatkan hewan ternak untuk mendukung kegiatan pengembangan sektor wisata desa, misalnya pemanfaatan kuda sebagai salah satu atraksi objek wisata. Yang keempat yaitu memperbaiki dan melengkapi sarana-sarana yang mampu mendukung pengembangan desa Mantar sebagai desa wisata. Yang kelima yaitu memaksimalkan
peran sarana pendidikan guna meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Yang keenam yaitu memperbaiki kondisi saran kesehatan berupa puskesmas. Yang ketujuh yaitu melakukan perbaikan prasarana pada jalan aspal yang masih berupa jalan tanah. Yang kedelapan yaitu pengembangan program kerja organisasi yang lebih berkaitan dengan pengembangan kehidupan kemasyarakatan. Yang kesembilan yaitu peningkatan kualitas SDM dan peran aktif atau partisipasi melalui pemberdayaan lembaga dan organisasi. Yang 10 yaitu pengembangan partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk lebih mengembangkan fungsi pendidikan desa Matar. Yang ke-11 yaitu memaksimalkan peran pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya memperbaiki sarana umum yang ada di desa. Selanjutnya itu kesimpulan, di mana kesimpulan dari semuanya dapat disimpulkan bahwa dari hasil kajian yang dilakukan terhadap pengembangan wisata budaya terbangun ini di Kampung Mantar yaitu Sumbawa Barat, di mana pertama berdasarkan hasil analisis SWOT dan IFAS dihasilkan bahwa strategi pengembangan desa Mantar yaitu konsentrek strategi karena berada pada kuadran 4 ruang G, yaitu strategi pengembangan yang dilakukan secara bersamaan dalam satu naungan atau koordinator oleh satu pihak. Strategi yang bisa dikembangkan terkait dengan pengembangan desa Mantar ini sesuai dengan arahan pengembangan sebagai kawasan pariwisata cagar budaya meliputi meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan desa, meningkatkan dan memperbaiki kualitas secara umum, mengoptimalkan sektor-sektor unggulan, meningkatkan pelayanan kualitas umum, dan dengan hasil strategi pengembangan tersebut dapat dibuat rencana proyek untuk dikembangkan melalui perbaikan sarana dan prasarana desa serta melakukan penyusulan atau penyuluhan pada sektor pertanian dan peternakan. Terima kasih, sekian dari saya. Sekian presentasi dari saya dan kelompok. Tak lupa juga saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sebelumnya, tak lupa juga saya ingatkan untuk tetap stay safe and healthy. So, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, saya tutup dengan Om Santi 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 Om.